Di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sleman telah berlangsung proses cerai gugat antara Gloria Tanjung, seorang istri yang merupakan selebgram dengan 1,5 juta pengikut, dan Sebastian Wijaya, seorang suami yang merupakan mantan manajer dari Gloria. Gloria mengajukan gugatan cerai karena merasa dirinya kurang mendapatkan nafkah lahir dari Sebastian Wijaya, serta menduga adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sebastian Wijaya. Dugaan tersebut diperkuat dengan temuan akun Tinder milik Sebastian Wijaya yang dilaporkan dari salah satu pengikutnya di Instagram. Namun, Sebastian Wijaya membantah tuduhan tersebut dan tetap mengaku akan mempertanggungjawabkan ke anak mereka, Michelle Wijaya 10 tahun. Mediasi diharapkan dapat mencari solusi terbaik, terutama dalam hal pembagian harta gonogini dan hak asuh anak. Mari kita saksikan jalannya mediasi ini. Para pihak memasuki ruangan dan disusul oleh mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Siti Aisyah SHMHCM dan rekan saya Muhammad SHMHCM selaku mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk memfasilitasi proses mediasi ini. Kami akan bersikap netral dan tidak akan berpihak kepada siapapun. Tujuan utama mediasi ini bukanlah untuk mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan untuk mencapai kesepakatan terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, terutama demi kepentingan anak, bapak, dan ibu. Sebelum kita memulai mediasi ini, saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu identitas para pihak yang hadir dalam proses mediasi ini. Nama Bapak Sebastian Wijaya, usia 33 tahun, berprofesi sebagai wira swasta, dalam hal ini bertindak selaku manajer dari Ibu Gloria Tanjung, berdomisili di Jalan Palagan Asri nomor 10 Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Dalam perkara ini bertindak selaku tergugat. Lalu ada Ibu Gloria Tanjung, usia 30 tahun, berprofesi sebagai wira swasta, seorang selebgram atau content creator, berdomisili di alamat yang sama, yaitu Jalan Palagan Asri nomor 10 Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Dalam perkara ini bertindak selaku penggugat. Apakah data yang saya bacakan ini sudah benar, Bapak Ibu? Benar. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang kami terima, dari hasil pernikahan Bapak dan Ibu telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Michelle Wijaya berusia 10 tahun. Mohon konfirmasi dari Ibu dan Bapak, apakah nama usia anak tersebut sudah sesuai atau adakah yang perlu dilengkapi? Sudah sesuai. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda kita hari ini adalah mediasi, yang mana untuk mengidentifikasi masalah utama dan pokok-pokok sub pembahasan yang dipermasalahkan oleh Ibu Gloria selaku penggugat. Mediasi ini sebelum itu kami selaku mediator ingin mengkonfirmasi bahwasanya mediasi ini tidak mungkin selesai dalam 1 hari. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas permasalahan yang ada, kita akan menyepakati jadwal pertemuan selanjutnya. Untuk sesi pertama ini kita akan fokus pada pokok permasalahan perceraian ini. Selain itu, setelah itu kita akan membahas subtopik yang dipermasalahkan oleh Ibu Gloria maupun Bapak Sebastian. Saya ingin juga menyampaikan bahwasanya kemungkinan kita akan mengadakan sesi kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dan pihak dengan salah satu pihak yang kemudian dia akan dilanjutkan dengan salah satu pihak yang lainnya. Jika ada hal-hal yang sekiranya pribadi perlu dibahas, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai dari pihak Ibu Gloria. Silahkan kepada Ibu Gloria untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Baik Bapak dan Ibu mediator, terima kasih untuk waktunya.
Jadi alasan saya menuntut suami saya itu ada beberapa ya Pak. Yang pertama itu mungkin karena saya merasa selama ini kurang lebih 2 tahun terakhir pernikahan saya dan dia itu tidak pernah memberikan nafkah batin buat saya sama anak saya. Dia itu selalu keluar malam-malam sampai pagi sampai subuh. Jadi saya itu tidak pernah merasakan perhatian gitu dari dia. Terlebih lagi ada follower saya yang memberitahu saya lewat DM kalau dia melihat suami saya bermain aplikasi dating apps gitu, Tinder dan menggoda-goda perempuan lain, Pak. Saya tuh udah capek banget selama kurang lebih 2 tahun ini tuh saya yang menafkahi dia dan anak saya itu tuh bohong itu saya. semua, Pak. Bohong itu semua, Pak. Dia cuma mengada-ngada. Toh nggak ada bukti juga kok itu. Enak aja nggak ada buktinya itu follower saya ketemu kamu lagi ngechat cewek lain. Kamu aja sering kok dekat-dekat sama laki-laki lain, sering foto-foto sama laki-laki lain kok. Itu buat kerjaan, itu buat nafkahin kamu juga. Mobil yang kamu pakai, rumah yang kamu tinggalin itu apa kalau bukan dari aku? Baik Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Baik, kepada kuasa hukum bisa dijelaskan lebih secara detail. Ya, terima kasih atas waktunya moderator. Mohon maaf Pak Mediator. Jadi pada intinya klien kami ingin mengajukan gugat cerai itu yang pertama disebabkan karena adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak Sebastian. Dan juga yang kedua dalam gugat cerai ini kami juga menuntut untuk Bapak Sebastian ini karena tidak memenuhi nafkah lahir. Mohon maaf tadi klien kami keliru dalam menyebut bukan nafkah batin tapi nafkah lahir. Yeah. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh klien kami itu pada dasarnya 2 hal itu yang mendasarkan klien kami ingin mengajukan gugatan cerai seperti itu. Baik, cukup. Baik, kepada Bapak Sebastian maupun kuasa hukumnya, kami menangkap bahwasanya Ibu Gloria maupun kuasa hukumnya itu menjelaskan bahwasanya gugat cerai ini itu atas dasar dugaan perselingkuhan dan kekurangan nafkah lahir yang diberikan oleh Bapak Sebastian. Bagaimana kepada Bapak Sebastian ataupun kuasa hukumnya, ada tanggapan? Baik Pak, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan terkait permasalahan ini. Jadi Pak, sebenarnya tuh hampir semua yang tadi dituduhkan oleh Gloria itu tidak benar Pak. Terutama tadi terkait perselingkuhan. Ya, memang saya punya aplikasi Tinder dan tujuan saya menggunakan aplikasi itu pun bukan untuk tujuan negatif atau untuk berselingkuh, tetapi hanya untuk sebagai aplikasi chat saja. Dan menurut saya hal itu wajar gitu, karena banyak kok yang menggunakan aplikasi itu hanya untuk sekedar chat aja. Nah, terus terkait tadi juga Gloria menyampaikan bahwasannya saya tidak bekerja. Nah, mungkin dia lupa Pak, padahal selama dia menjadi selebgram ini, saya itu sebagai manajer dia yang mengatur jadwal dan mengatur segala hal terkait kerjaan dia itu ya saya juga Pak. Dan mana berarti itu kan saya juga bekerja dan yang mendapatkan penghasilan dari situ Pak. Ya, mungkin dari saya hanya itu Pak. Cukup. Baik, kuasa hukumnya apakah ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih Bapak Mediator. Izin menjelaskan lagi. Jadi klien saya ini menolak tuduhan perselingkuhan tersebut. Mengapa? Karena klien saya ini merasa kesepian. Klien saya ini kehilangan sosok istri yang mengayomi juga suaminya. Dan juga Ibu Gloria ini sangat sibuk, sehingga tidak pernah ada waktu untuk keluarga. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, kuasa hukum satunya. Baik, terima kasih. Di sini saya hanya ingin sedikit menambahkan ya, sekaligus memperkuat argumen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sebastian dan Pak Kevin. Menurut saya itu Pak Sebastian ini tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Bu Gloria dan Bu Angeline. Menurut saya, Pak Sebastian ini adalah sosok keluarga yang maksudnya sosok ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga, terutama kepada anak-anaknya ya. Toh kita juga bisa melihat kan kalau misalnya Pak Sebastian ini yang selama ini loh yang merawat anak-anak dari kalian ini, begitu. Baik, cukup. Baik, Bapak Sebastian maupun kuasa hukumnya, kami menangkap bahwasanya Bapak Sebastian ini membantah tuduhan perselingkuhan tersebut dan menjelaskan bahwasanya aplikasi Tinder tersebut hanya digunakan untuk
chat belaka. Bapak Sebastian juga menegaskan bahwasanya peran beliau ini lebih aktif untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak serta membantu Ibu Gloria sebagai manajer Ibu Gloria. Sekarang bagaimana tanggapan Ibu Gloria maupun kuasa hukumnya terhadap tanggapan dari Bapak Sebastian? Kalau main chat tapi tidak menggoda perempuan itu wajar ya Pak. Tapi dia itu menggoda perempuan itu termasuknya menurut saya itu selingkuh. Selain daripada itu, kamu tuh kerja sama aku, manajerku yang biayain, yang gaji kamu, biayain kamu itu tetap aku jatuhnya kan. Terus juga masalah anak di rumah juga ada neni, ada yang bantuin. Kamu tuh cuma nganter jemput aja. Selebihnya tetap aku yang biayain. Cukup. Kuasa hukumnya ada nama? Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu terkait pekerjaan Bapak Bastian yang sudah disampaikan bahwa menjadi manajer dari Ibu Gloria. Tapi sebenarnya itu sudah berakhir sekitar 5 bulan yang lalu, bukan begitu? Iya, Bu betul, Gloria? betul. Kemudian terkait dengan sanggahan Bapak Bastian, terkait perselingkuhan itu menurut kami sanggahannya itu belum cukup. Dan terkait perceraian ini, poin lainnya itu adalah tentang nafkah lahir yang seharusnya menjadi tanggung jawab Bapak Bastian tetapi tidak diberikan oleh Bu Gloria ke Bu Gloria. Baik, Begitu. cukup. Ya. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, kami di sini sebagai mediator melihat bahwasanya ada perbedaan pandangan yang cukup signifikan terhadap permasalahan yang diajukan oleh Ibu Gloria mengenai dugaan perselingkuhan dan juga isu nafkah. Mengingat waktu kita yang terbatas pada hari ini dan demi menjaga efektivitas mediasi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nafkah lahir di pertemuan selanjutnya. Kita akan menjadwalkan pertemuan kedua pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 10 di tempat yang sama. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ibu bisa meluangkan waktu? Iya. Sebentar ya Bapak. Oh iya, siap, dicek silakan. jadwalnya terlebih dahulu. Ya mungkin saya bisa sih Pak, walaupun kesibukan saya padat. Bisa berarti? Bisa. Bapak Sebastian? Bisa. Oleh karena para pihak sepakat untuk melanjutkan mediasi pada tanggal 4 Mei 2025 pukul 10 di tempat yang sama. Untuk itu mediasi pada hari ini kita tutup. Sekian, terima kasih. Mediasi sesi pertama telah berakhir. Dengan adanya kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai nafkah lahir pada pertemuan berikutnya. Suasana masih cukup tegang, namun kedua belah pihak menunjukkan kemauan untuk melanjutkan proses mediasi. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kembali bertemu untuk melanjutkan sesi mediasi yang telah tunda minggu lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai dugaan perselingkuhan dan pandangan dari masing-masing pihak. Hari ini sesuai kesepakatan kita akan fokus pada permasalahan nafkah lahir. Silakan kepada Ibu Gloria membahas lebih lanjut mengenai nafkah lahir yang Bapak Sebastian tidak berikan. Ya, kan saya kurun waktu 2 tahun belakangan ini menjadi selebgram. Ya, jadi kebutuhan rumah tangga saya ini yang nanggung semua itu saya Pak. Suami saya itu bukannya cari kerja yang lain, tapi tidak. Ya, saya sebagai istri yang baik ya ngasih dia job sebagai manajer saya. Tapi dia udah saya kasih job sebagai manajer, masih aja main-main. Jadi saya di situ tetap merasa nggak dikasih nafkah lahir. Baik saya ataupun anak saya itu saya semua yang nanggung. Dia juga kehidupan suami itu saya. Seperti itu Pak. Cukup. Pada kuasa hukum apa yang ditambahkan? Sebenarnya nggak ada, cuma menegaskan aja kalau klien kami ini tetap ada pembimbingan yang pertama untuk menuntut haknya atas nafkah lahir yang selama 2 tahun belakangan ini tidak dipenuhi oleh Bapak Sebastian pada klien kami dan juga anaknya secara penuh. Cukup. Baik, para pihak, kami menangkap bahwasanya Ibu Gloria ini merasa tidak mendapatkan nafkah lahir selama 2 tahun terakhir. Bagaimana tanggapan dari Bapak Sebastian maupun kuasa hukumnya? Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau misal Gloria membicarakan terkait nafkah lahir yang mungkin dia merasa dia semua gitu yang memenuhi semua nafkah lahir untuk keluarga kita. Kalau memang dia membicarakan terkait nafkah lahir, maka dari itu saya pun ingin menuntut nafkah lahir karena selama hampir 2 tahun ini selama dia menjadi selebgram itu saya pun tidak mendapatkan nafkah lahir dari Gloria ini.
sampai pekerjaan rumah pun dia nggak melakukannya gitu, malah saya mengurus anak, mengurus kerjaan rumah tangganya, dan di situ pun saya merasa kesepian Pak selama 2 tahun ini. Ya mungkin seperti itu Pak. Cukup. Kuasa hukumnya jika dinamakan. Baik, terima kasih. Jadi kami kuasa hukumnya itu ingin menyampaikan bahwa kedua belah pihak ini sejatinya sama-sama membutuhkan, yang dimana membutuhkan dalam hal perhatian dan komunikasi. Ini menyebabkan adanya gesekan-gesekan atau adanya permasalahan yang berlarut-larut akibat kurangnya perhatian satu sama lain dan juga kurangnya komunikasi. Nah, klien kami ini merasa juga kurang mendapatkan nafkah lahir maupun batin dari Ibu Gloria ini. Lebih seperti itu. Cukup. Baik, Bapak Sebastian dan kuasa hukumnya. Jadi kami di sini menangkap bahwasanya Bapak Sebastian merasa tidak mendapatkan nafkah batin juga selama 2 tahun terakhir karena kesibukan Ibu Gloria. Kami melihat bahwasanya kedua belah pihak sama-sama merasakan adanya kekurangan dalam pernikahan ini. Di sisi satu Ibu Gloria kekurangan nafkah lahir, menuntut nafkah lahir, di sisi Bapak Sebastian menuntut nafkah batin. Jadi kami menilai bahwasanya ini memiliki posisi yang berimbang. Sekarang mari kita coba temukan titik tengah bagaimana tanggapan Ibu Gloria dan kuasa hukumnya setelah mendengar pernyataan Bapak Sebastian terkait nafkah batin. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi sebelumnya terkait dengan nafkah batin itu tidak serta-merta menggugurkan kewajiban Bapak sebagai kepala keluarga itu memberikan nafkah lahir kepada Ibu Gloria dan anaknya. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan Pak Mediator ya untuk dalam proses mediasi kali ini. Baik, cukup. Baik, ini adalah merupakan poin penting yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Untuk saat ini kita catat bahwasanya ada isu nafkah lahir dan nafkah batin yang perlu diselesaikan. Karena emosi kedua belah pihak sepertinya sudah terlihat memuncak. Mari kita jeda sejenak untuk menenangkan diri dan kita akan melanjutkan mediasi pada pertemuan berikutnya pada tanggal 11 Mei 2025 pukul 10 di tempat yang sama untuk membahas kemungkinan perceraian dan dampak-dampaknya seperti harta gono gini dan hak asuh anak. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju? Ya, setuju. Baik, dikarenakan para pihak telah setuju, kita akan lanjutkan mediasi pada tanggal 11 Mei 2025 pukul 10 di tempat yang sama. Sekian, terima kasih. Mediasi sesi kedua dihentikan sementara karena tensi antara Gloria Tanjung dan Sebastian Wijaya mulai naik. Mediator memutuskan untuk memberi jeda dan melanjutkan pembahasan di hari berikutnya, guna memastikan mediasi berjalan lebih kondusif lagi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Baik, kita kembali melanjutkan mediasi yang telah ditunda minggu lalu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas terkait nafkah lahir dan batin. Hari ini mari kita fokus pada opsi perceraian dan konsekuensinya, termasuk pembagian harta gono gini dan hak asuh anak. Silakan Bapak Sebastian terlebih dahulu jika ada yang ingin disampaikan. Baik Pak, setelah saya pikir-pikir selama kita kemarin pertemuan mediasi, maka dari itu saya menyetujui perceraian seperti apa yang diinginkan oleh Gloria yang dari awal kemarin menuntut saya untuk meminta cerai, menggugat saya untuk cerai. Ya, saya menyetujuinya, tetapi dengan catatan saya menuntut untuk pembagian harta gono gini itu secara adil, Pak. Ini Kuasa hukumnya? Izin menanyakan Pak Direktur. Jadi maksud dari klien kamu ini adalah dari awal itu mediasi pertemuan itu kan untuk bercerai kan? Bu Gloria menginginkan itu kan? Iya, memang pengen cerai. Klien kami ini sudah menyetujui perceraian yang memang diinginkan oleh Bu Gloria ini, seperti itu. Cukup. Baik, kami menangkap bahwasanya Bapak Sebastian ini menyetujui perceraian, namun menuntut pembagian harta gono gini setengah. Bagaimana sekarang tanggapan Ibu Gloria maupun kuasa hukumnya terkait pernyataan Bapak Sebastian ini? Wow, harta gono gini. Kamu aja masih pakai mobil yang aku kasih, rumah yang kamu tinggalin itu rumah aku, semua aset itu tuh aku yang beli. Kamu mau minta harta gono gini? Ini sih. Oh. Cukup. Kuasa hukumnya jika ditambahkan? Baik, terima kasih Mediator.
maksud klien kami tidak menginginkan adanya pembagian kategori ini seperti yang dimaksud oleh Bapak Sebastian itu. Bukan karena tidak adil, karena adil menurut seseorang, setiap orang itu subjektif ya. Jadi yang menurut Bapak Sebastian adil, mungkin menurut klien kami belum tentu adil. Jadi mungkin harus lebih dipikirkan lagi alasan dari Bapak Sebastian tersebut. Baik, kepada Bapak Sebastian. Ini ya Bang Mediator, menurut saya apa yang tadi dikatakan oleh Gloria itu semuanya hanya omong kosong atau omong belaka Bang Mediator. Tadi dia mengatakan bahwasanya semua harta itu punya dia. Mungkin dia lupa padahal selama pernikahan kita yang kurang lebih 11 tahunan ini, awal-awal pernikahan kami itu saya yang bekerja, saya yang mencari nafkah. Dan menurut saya emang saya mengakui juga saya mungkin kurang memberikan nafkah lahirnya kepada Gloria itu. Tapi selama awal-awal pernikahan kami sampai sekarang dia menjadi selebgram itu, saya yang bekerja, saya yang memberikan nafkah gitu. Padahal mobil pun itu saya yang membelinya, dibantu dengan orang tua saya. Mungkin dia juga membantu ketika pelunasannya saja. Dan ketika anak-anak awal masuk sekolah pun itu ya dari saya gitu. Dan dia pun hanya sekarang-sekarangnya saja membayar untuk sekolah anak ya. Meskipun saya juga tetap membantu gitu, karena saya juga punya penghasilan sebagai manajer kemarin-kemarin. Seperti itu Pak Mediator. Kuasa hukumnya jika ditambahkan. Mediator, terima kasih atas waktunya. Jadi maksud dari klien kami itu adalah klien kami ini menuntut pembagian harta gono gini sebanding dengan 50 banding 50. Yang dimana klien kami ini memiliki bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa kontribusi klien kami terhadap perolehan harta selama pernikahan selama 11 tahun ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, cukup. Baik, para pihak, kami selaku mediator menangkap bahwasanya Bapak Sebastian ini menuntut harta gono gini yang sebagai konsekuensi dari perceraian yang diajukan oleh Ibu Gloria itu 50-50. Sementara Ibu Gloria merasa sebagian besar harta adalah penghasilan Ibu Gloria. Jadi sekarang bagaimana tanggapan dari Ibu Gloria mengenai tuntutan 50-50 tersebut? Baik, dari Ibu Gloria sendiri tidak menuntut adanya pembagian 50. Tunggu Bu, mungkin udah nggak apa-apa deh Pak kalau mau bagi harta ini 50-50, tapi hak asuh anak di tangan aku ya. Tidak Pak Mediator, saya juga pengen punya hak asuh anak. Baik, kami ingin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwasanya Ibu Gloria ini bersetuju. Ibu Gloria ini setuju untuk pembagian 50-50. Bapak Sebastian mau diperhatikan. Ibu Gloria ini setuju untuk pembagian harta 50-50 opsi perceraian tersebut. Tapi hak asuh anak jatuh pada Ibu Gloria. Untuk mengenai hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak Sebastian? Ya, kalau saya juga pengen gitu Pak untuk punya hak asuh anak, karena menurut saya pribadi saya yang lebih dekat dengan anak, yang mempunyai lebih hubungan emosional dengan anak gitu. Karena selama ini saya yang mengurus, yang ya intinya yang lebih dekat dengan anak-anak lah dibanding Gloria itu. Kuasa hukumnya jika ditambahkan. Baik, Pak Mediator, jujur saja, menurut saya pribadi atas kuasa hukum dari Bapak Sebastian ini, apa yang diajukan oleh Ibu Gloria ini sangat tidak adil. Mengapa? Karena klien kami ini sangat merasa keberatan jika hak asuh anak itu diberikan sepenuhnya kepada Ibu Gloria. Karena Bapak Sebastian ini merupakan sosok yang selama ini jauh lebih dekat merawat anak-anak. Jadi kami kuasa hukumnya Bapak Sebastian itu berharap ada skema pengasuhan bersama atau setidaknya pengaturan yang tidak memisahkan hubungan antara ayah dengan anaknya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami selaku mediator memahami bahwasanya kedua belah pihak sama-sama menginginkan yang terbaik untuk anak Bapak Ibu. Dan kedua belah pihak merasa memiliki kedekatan sendiri dengan anak-anak. Namun hak asuh anak dan pembagian harta gono gini ini sepertinya masih menjadi ganjalan besar kepada Bapak Ibu sekalian. Melihat kondisi ini, kami selaku mediator berinisiatif untuk melakukan sesi kaupus
untuk mencari jalan keluar yang lebih personal dan lebih pribadi. Kita akan melakukan sesi kaukus secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk membahas secara lebih mendalam mengenai kesepakatan pembagian hak asuh anak dan harta gondang ini. Untuk sesi kaukus akan kita laksanakan pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 10 di tempat yang sama. Masing-masing pihak akan mendapatkan waktu yang adil. Bagaimana kepada Bapak Ibu, apakah disepakati? Sepakat? Baik, karena mediasi pada hari ini belum bisa dinyatakan selesai dan kita akan lanjutkan untuk sesi kaukus pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 10 di tempat ini. Untuk itu, terima kasih atas partisipasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mediasi berlanjut ke sesi kaukus, di mana mediator akan bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih dalam alasan-alasan dan mencari solusi kemungkinan kesepakatan yang belum terungkap di hadapan pihak lawan. Baik, Ibu Gloria, untuk sesi kaukus ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih lanjut mengenai harta gonogini dan hak asuh anak. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan secara pribadi tanpa kehadiran Bapak Sebastian? Mungkin seperti ini ya Pak, kalau dibilang saya pengen pisah itu sebenarnya tuh enggak, sebenarnya ya Pak. Karena tuh ya saya tuh masih sayang, masih cinta, anak saya tuh juga masih butuh sosok ayah. Ya selama 10 tahun ini ya saya tuh merasanya ya masih cinta gitu loh. Cuma emang akhir-akhir ini 2 tahun terakhir semenjak saya menjadi selebgram, saya tuh merasa bahwa suami saya itu sama sekali nggak memprovide saya gitu loh. Kayak saya tuh merasanya lebih banyakan saya yang membiayai kehidupan rumah tangga, baik dari kebutuhan pokok segala macam itu, terus membiayai anak, terus membiayai diri saya sendiri, termasuk juga membiayai dia itu dari saya Pak, dari penghasilan saya menjadi selebgram. Nah jadi tuh saya tuh pengennya tuh sebenarnya ya, kalaupun dia cari kerja, seenggak-enggaknya lah lebih giat kerja, lebih banyak ngasilin duit gitu lah, lebih memprovide saya sama anak saya tuh juga nggak mau pisah, tuh nggak mau. Saya nggak mau pisah sebenarnya. Saya masih cinta sama dia. Terus ya anak saya tuh masih butuh sosok ayahnya. Terus juga saya tuh nggak suka banget dengan perilaku dia yang sering keluar malam sama temennya, pagi ketemu pagi. Terus dia juga yang kata follower saya ketemu dia di micet itu, saya tuh nggak suka, itu menurut saya itu selingkuh gitu loh Pak. Saya tuh maunya dia tuh berhenti yang kayak gitu-gitu. Cuma udah diobrolin selama kurang lebih 5 bulan ini tuh kayak dia tuh nggak mau ngerti, nggak mau nyudahin kegiatan yang nggak penting itu tuh nggak mau. Jadi saya ya mau nggak mau gugat cerai dia gitu loh Pak. Sebenarnya mas saya emang masih sayang sama dia. Cukup. Ya cukup. Baik, kami dari mediator ini menyimpulkan bahwasanya Ibu Gloria ini sebenarnya masih sayang, masih ada kepedulian terhadap keluarga, dalam membangun keluarga, tapi juga membutuhkan sosok kepala rumah tangga. Betul. Yang dalam hal ini berkontribusi secara lebih banyak terhadap keluarga. Iya. Kalau begitu, kalau terkait hak asuh anaknya dan gonogininya gimana Ibu? Ya mungkin untuk asuh, ya kalau emang beneran mau cerai ya saya pengennya tetap ikut saya kalau anak saya ya. Karena ya yang bisa biayain kehidupan anak saya itu saya. Dia aja kerja cuma dari saya Pak. Terus kalau untuk harta, ya kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya emang banyak saya Pak. Ya cuma emang bener sebelum saya jadi selebgram, dia yang kerja, dia yang punya beberapa aset. Tapi kalau dilihat dari banyaknya aset yang kita udah punya nih sekarang ini sampai sekarang ini, ya saya maunya kalau dipisah ya udah nggak apa-apa 50, tapi anak ikut saya. Baik, kira-kira ada nggak syarat-syarat yang Ibu ajukan jika memang nanti terjadi kesepakatan perdamaian dengan Bapak Sebastian? Kalau emang nanti dia juga mau rujuk, saya ada beberapa sih Pak yang mau saya berikan syarat ke dia. Yang pertama mungkin ya dia nyari kerja lah
dia nyari kerja, dia lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dia lebih adalah jiwa dan sosok ayahnya tuh ada gitu. Terus lebih yang kedua itu dia tuh lebih mengurangi kegiatan dia yang main pagi sampai pagi sama teman-temannya nongkrong nggak jelas kicau burung itu dikurangin, main chat itu juga dikurangin kalau bisa. Emang harus, kalau itu harus sih. Terus yang terakhir itu ya saya pengennya dia lebih banyak kasih sayang kepada saya sama anak saya sih Pak. Mungkin itu aja. Terus untuk kira-kira dari Ibu Gloria keberatan nggak terkait syarat-syarat maupun pendapat pribadi Ibu Gloria untuk saya sampaikan kepada Bapak Sebastian untuk sesi kaukusnya dia? Ya kalau dia pengen rujuk sama saya ya itu nggak apa-apa untuk dibicarakan. Cuma kalau nggak mau ya jangan Pak. Itu sih mungkin Pak. Oke baik, dan saat ini juga saya ingin memberikan penjelasan lebih lanjut. Itu kalau dalam KHI itu dijelaskan bahwa saya pasal 105 itu menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun itu jatuh kepada ibu dari anak. Iya, berarti ya kan? saya Ada ke ibu. Tapi kan dalam hal ini juga Bapak Sebastian menuntut 50-50 dan juga pertimbangan dari Bapak Sebastian bahwasanya si anak itu lebih dekat terhadap Bapak Sebastian ketimbang ibu, karena kami selaku mediator juga melihat bahwasanya ibu dalam 2 tahun ini lebih dekat kepada media sosial, sehingga dalam kebutuhan dalam rumah tangga itu tuh lebih kurang. Jadi dengan ini kami mempertimbangkan kepada ibu untuk mempertimbangkan kembali anak tersebut, anak ibu dan bapak ya. Itu gimana? Ya. Baik, cukup dari Ibu Gloria? Ya cukup Bapak. Baik, untuk sesi kaukus dari Ibu Gloria telah selesai. Silakan untuk menunggu di luar ruangan. Terima kasih. Ya, siap. Bastian sehat? Sehat Pak. Baik, kita akan membahas lebih lanjut mengenai harta gono gini dan hal anak. Apakah ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan secara pribadi tanpa kehadiran Ibu Gloria dan kuasa hukum? Mungkin ini ya Pak, sebenarnya dari saya pribadi pun saya tidak menginginkan gitu terjadinya perceraian ini, karena saya memikirkan anak-anak gitu Pak, nanti kedepannya gimana, takutnya dia kehilangan sosok orang tua gitu Pak. Misal nanti dia ikut saya, nanti saya takut dia kehilangan sosok ibu, dan kalau dia ikut ibunya nanti takut kehilangan sosok saya sebagai seorang ayah gitu. Dan sebenarnya juga saya tuh masih menyayangi Gloria sebagai istri saya Pak, karena setelah hubungan yang kita jalin selama ini banyak ya mungkin tidak akan gampang untuk dilupakan gitu Pak. Ya sebenarnya intinya saya masih menyayangi dan saya tidak ingin terjadi perceraian gitu dalam hubungan rumah tangga ini. Kemarin ketika saya menyetujui perceraian itu dan ingin harta dibagi 50-50 tuh, itu hanya sebagai untuk penekanan kepada Gloria sebagai istri saya itu supaya tidak menginginkan perceraian Pak. Karena ya sangat disayangkan sih jikalau hubungan keluarga kita ini harus sampai di sini saja gitu. Baik, saya memahami bahwasanya Bapak Sebastian ini sebenarnya masih sayang Iya, terhadap betul, keluarga, dan juga masih ingin membangun rumah tangga yang lebih baik dengan Ibu Gloria. Betul Pak. Kami ingin menyampaikan juga bahwasanya Ibu Gloria tadi telah menyampaikan hal-hal yang sekiranya boleh disampaikan dari pribadi Ibu Gloria kepada Bapak Sebastian. Itu ya salah satunya seperti Bapak mengurangi main di luar, Bapak mengurangi menggunakan aplikasi-aplikasi chat yang dalam konotasi negatif dikenal orang. Terus Bapak juga mengurangi hobi Bapak yang seperti main kicau burung dan lain-lain. Dan juga Ibu Gloria itu sebenarnya lebih pengen kehadiran Bapak ataupun kontribusi Bapak sebagai kepala rumah tangga dalam struktur rumah tangga ini gitu. Jadi Ibu Gloria itu sebenarnya masih sayang terhadap Bapak juga, dan juga pertimbangannya karena setelah 5 bulan yang lalu Bapak sudah dinasihatin tapi juga masih kurang untuk ini. Maka dari itu kami menyampaikan bahwasanya Ibu Gloria ini sebenarnya juga masih sayang sama Bapak, masih ingin membangun rumah tangga dengan Bapak Sebastian. Tapi ya dengan hal-hal berikut yang telah saya sampaikan itu menjadi persyaratan dari Ibu Gloria untuk kedepannya jika ingin dilaksanakan kesepakatan perdamaian. Kalau dari Bapak Sebastian gimana? Apakah ada juga syarat-syarat yang ingin diajukan juga? Sebenarnya untuk yang tadi Bapak bicarakan dari Gloria istri saya itu, saya
menyanggupi Pak terkait persyaratan yang dari dia itu. Dan saya pun mempunyai persyaratan gitu Pak jika ingin rumah tangga ini tetap berlanjut. Tapi saya tidak muluk-muluk Pak ingin meminta apa persyaratannya. Saya hanya ingin Gloria itu memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kepada saya dan kepada anak saya gitu. Karena saya pun merasa kesepian gitu Pak dengan kesibukan Gloria yang sekarang ini gitu. Dia jarang ada di rumah, jarang ada waktu untuk keluarga gitu. Ya mungkin itu juga yang dirasakan oleh anak saya Pak. Seperti itu Pak. Kalau saya hanya meminta itu agar Gloria tidak terlalu sibuk dengan urusannya dan lebih mempunyai banyak waktu untuk keluarga. Baik, dengan ini berarti Bapak Sebastian masih ingin menyanggupi bahwa untuk kembali membangun rumah tangga dengan betul, Pak. Ibu Gloria. Baik, untuk sesi kaukus dengan Bapak Sebastian sudah selesai, maka agenda selanjutnya kita akan lanjutkan mediasi di ruang utama. Baik, kepada Bapak Sebastian, silakan untuk meninggalkan ruang. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah melalui beberapa sesi mediasi, termasuk sesi kaukus yang telah kita lakukan oleh masing-masing pihak, kami melihat ada titik temu. Berdasarkan diskusi kita dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak Bapak Ibu, kita telah mencapai beberapa kesepakatan dengan persyaratan. Kedua belah pihak telah menyepakati untuk berdamai demi kepentingan anak-anak, tapi memiliki persyaratan masing-masing. Untuk Ibu Gloria silakan disampaikan persyaratannya. Ya, yang seperti yang saya sampaikan waktu sesi apa itu namanya Pak? Kaukus. Ya itu saya punya beberapa ya Pak. Yang pertama itu mungkin beliau ini Bapak Sebastian, suami saya itu lebih bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap penafkahan secara lahir kepada saya dan anak saya. Ya cari kerja lah ya, mungkin nanti kalau emang mau kerja sama saya lagi juga nggak apa-apa, yang penting dikurangin juga tuh yang main-main menghambur-hamburkan uang yang itu nggak penting, itu dikurangin lah. Terus yang kedua, dia itu juga harus mengurangi nih keluar rumah, main sama teman-temannya, main kicau burung segala macam itu harus dikurangin. Terus yang main Tinder juga itu harus dikurangin tuh, saya nggak suka ya itu. Terus yang ketiga itu saya pengennya dia itu lebih sayang sama anak saya aja. Udah itu Pak. Cukup. Baik, kalau dari Bapak Sebastian bagaimana persyaratannya? Baik Pak, kalau dari saya pribadi sebenarnya saya tidak ingin meminta yang muluk-muluk atau ya itulah pokoknya. Saya hanya ingin Gloria ini lebih bertanggung jawab juga itu kepada anak-anak, kepada keluarga gitu. Karena saya sendiri pun merasa kesepian dan mungkin begitu pun dengan anak kami gitu yang kurang mendapatkan rasa kasih sayang dari seorang ibunya gitu. Jadi saya harap setelah ini istri saya Gloria ini lebih banyak menyempatkan waktu untuk keluarga gitu Pak. Mungkin itu aja Pak kalau dari saya. Cukup saja. Ya, gimana para pihak, apakah Bapak Ibu menyepakati persyaratan-persyaratan telah diajukan? Ya, menyepakati Pak. Baik, karena kedua belah pihak telah menyepakati untuk berdamai, termasuk salah satunya untuk demi kepentingan anak-anak, dan telah menyetujui pembagian harta serta hak asuh yang adil, meskipun ada perbedaan yang signifikan di awal mediasi, akhirnya kedua belah pihak dapat mencapai titik temu untuk kebaikan bersama. Dengan demikian mediasi ini dinyatakan berhasil. Selanjutnya kesepakatan ini akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan perdamaian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke. Sebagai bentuk komitmen dalam melanjutkan rumah tangga, kedua pihak menyepakati hal-hal berikut. Pertama, apabila salah satu pihak mengulangi kesalahan atau mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah untuk mengakhiri hubungan. Yang kedua, pihak suami berkomitmen untuk tidak terlalu sering keluar rumah untuk berkegiatan yang tidak perlu, termasuk nongkrong berlebihan atau terlalu sibuk dengan hobinya seperti kicau burung demi menjaga waktu dan perhatian untuk keluarga. Yang ketiga, pihak suami wajib memenuhi nafkah lahir kepada istri secara layak dan bertanggung jawab. Yang keempat, pihak istri berkomitmen untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga, termasuk mengurus keperluan rumah, menjaga keharmonisan, dan mendukung suami secara emosional. Yang kelima, kedua belah pihak wajib saling menyayangi, menghormati, dan memenuhi kewajiban sebagai suami dan istri sesuai dengan norma agama, hukum, dan nilai-nilai keluarga. Silakan kepada Bapak dan Ibu untuk ditandatangani.
Silakan Bapak Ibu untuk maju, undang-undang. Bapak Sebastian sekalian. Silakan kepada Ibu Gloria. Selamat. Silakan kembali. Selamat ya Ibu. Baik, kesepakatan perdamaian ini akan menjadi dasar bagi penyelesaian perkara di kemudian hari. Dan jika nanti diperlukan, dapat diajukan ke pengadilan untuk disahkan atau diangkat menjadi akta perdamaian. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian maupun kuasa hukumnya yang telah berpartisipasi secara kolektif dalam proses mediasi maupun kaukus pada kesempatan kali ini. Semoga kesepakatan ini membawa kebaikan bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Terima kasih Bapak dan Pak Ibu. Mediator, Ibu Mediator. Demikianlah simulasi proses mediasi yang telah kita saksikan, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan emosi dan tuntutan dari kedua belah pihak. Gloria Tanjung dan Sebastian Wijaya yang diwarnai dengan perdebatan yang cukup sengit mengenai nafkah, dugaan perselingkuhan, hingga pembagian harta gonok gini dan hak asuh anak. Berkat peran netral mediator yang gigih memfasilitasi dan menerapkan berbagai tahapan mediasi, terutama sesi kaukus, akhirnya kedua belah pihak berhasil mencapai titik temu dan kesepakatan damai. Terima kasih.